nanti langsung ke tanya jawab ya, kalau ada yang nggak dimengerti. Sekarang ini saya jelaskan dulu, nanti setelah satu slide selesai, saya buka sesi tanya jawab. Oke, saya lanjutkan lagi, ada pembagian laba. Pembagian laba, manajer keuangan, ada yang, kok ada dua, ada 4A, ada 4B, ini putar balik. Ya, ada lurus, ada putar balik. Nah, kalau yang lurus, itu labanya diinvestasikan kembali ke pasar keuangan. Sedangkan kalau 4B, dia tidak diinvestasikan ke pasar keuangan, tapi dikelola lagi. Jadi misalnya ya, dapat untung 1M dari beli bulldozer tadi, habis dapat proyek 1M, 1M-nya bisa dibelikan, diinvestasikan di pasar uang, bisa juga dibelikan bulldozer lagi yang baru gitu. Jadi bulldozernya banyak, nanti proyeknya tambah banyak. Nah, itu fungsi-fungsi manajemen keuangan. Jadi, aktivitas apa saja yang ada dalam manajemen keuangan. Entah itu perusahaan, entah itu di organisasi kecil, organisasi besar, semuanya sama. Pasti aktivitasnya satu, memperoleh dana, kedua, menggunakan dana, ketiga, nah ini kalau misalnya ada yang balik ya alhamdulillah, berarti kan memperoleh untung ya, dapat pengembalian. Kalau enggak ya, ya naudzubillah gitu kan. Nah, sampai di slide pertama ini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan enggak? Ini lagi typing-typing belum ada, berarti jelas ya? Jelas. Jelas, lancar kayak jalan tol. Belum ada jelas. Alhamdulillah kalau saya menerangkannya jelas. Nah, lanjut yang kedua. Setelah kita fungsi manajemen keuangan. Nah, itu tadi kan aktivitas-aktivitasnya. Sekarang, tadi yang biru-biru ini kan aktivitasnya ya. Yang merah-merah ini sekarang keputusannya. Ya. Yang pertama, untuk memperoleh dana, ya. Memperoleh dana ini satu, teman-teman lihat yang kotak yang warna pink ini satu. Itu berkaitan dengan keputusan oleh aktivitas memperoleh dana. Jadi keputusan pendanaan itu berhubungan dengan aktivitas memperoleh dana. Ya. Terus yang kedua, keputusan investasi. Keputusan investasi, keputusan untuk menggunakan laba. Sama tadi. Jadi kalau misalnya investasinya investasi pada aset tetap, kayak bulldozer tadi, nah itu berarti keputusan investasinya dalam menggunakan dana untuk aset tetap. Kalau misalnya teman-teman tadi di rumah, investasinya apa? Mungkin ada yang investasi di emas atau logam mulia. Nah, itu berarti keputusan investasinya atau keputusan untuk menggunakan dananya sama saja itu diinvestasikan ke emas. Nah, yang terakhir itu kebijakan dividen. Nah, sekarang saya mau sedikit sedikit flashback ke mata kuliah pengantar akuntansi. Yang dimaksud dividen itu apa ya kira-kira? Coba saya pengen tahu. Ngecek-ngecek. Pasar modal apa disebut pasar keuangan? Dividen, laba. Mbak Yunita jawab sebentar. Saya jawab pertanyaan nomor satu itu. Pasar modal apa disebut juga pasar keuangan, Bu? Sama. Jadi seperti yang kita bahas tadi, pasar keuangan itu ada dua jenis, ya. Ada pasar modal yang sebelumnya tadi, pasar uang sama pasar modal. Jadi di pasar keuangan ini ada dua hal, pasar uang sama pasar modal. Kalau yang pasar uang itu yang untuk jangka pendek, pasar modal yang jangka panjang. Udah jelas ya? Dan lanjut yang balik ke pertanyaan saya tadi. Kebijakan dividen. Dividen itu laba. Boleh, laba yang diapakan Mbak Yunita? Dibagikan, siap. Mbak Suhartini, pembagian keuntungan para penanam modal. Ini luar biasa sekali jawaban Mbak Suhartini. Udah yakin nih saya ini pasti insya Allah manajemen keuangan dapat A semua. Mas Nano laba yang dibagikan, siap. Jadi semua udah paham ya untuk dividen ya. Saya lanjutkan. Nah, fungsi manajemen keuangan. Nah, teman-teman pasti udah familiar ya sama gambar.
Sebentar, sepertinya ada yang salah dengan wiziknya. Semuanya bisa dengar suara saya? Semuanya bisa dengar? Tes, tes. Bisa diterima? Maaf ya, tadi sepertinya ada yang salah. Sorry, sorry. Bisa semuanya? Nah, jelas. Nah, sekarang saya lanjutkan. Fungsi manajemen keuangan. Nah, pasti teman-teman sudah familiar ya sama yang sebelah kiri saya ini, neraca. Udah jelas lah ya, pengantar akuntansinya. Sebelah kiri aktiva. Sebelah sini aktiva, sebelah sini pasiva. Jadi kalau keputusan pendanaan sama kebijakan dividen itu semuanya mempengaruhi sisi kanan. Sorry, sisi pasiva ya. Sisi pasiva. Kalau keputusan investasi itu berhubungan dengan aktiva. Contohnya apa? Kalau misalnya beli kayak tadi, beli kendaraan. Nah, itu mempengaruhi sisi aktiva, ya kan? Nah, padahal teman-teman halo teman-teman bisa dengar? Halo, semuanya bisa dengar? Tes, tes. Ya, saya lanjutkan ya. Ini, maaf, ini gangguan teknis sepertinya. Salah, kelebihan. Maaf ya teman-teman ya, kalau harus terputus karena masalah teknis, maklum. Banyak kesalahan yang mungkin terjadi. Oke, lanjut ke masalah neraca ya.
Iya, makasih atas pengertiannya. Nah, ini lanjut ke masalah fungsi manajemen keuangan. Ini teman-teman jangan ngantuk dulu ya. Ini perjalanan masih panjang ya. Jadi kalau misalnya lagi capek-capek ya ya sambil senam-senam kecil gitu kan, goyang-goyang kepala dikit gitu juga nggak apa-apa kok. Sambil makan cemil-cemil juga nggak apa-apa. Saya nggak kelihatan kok, nggak tahu saya teman-teman ngapain. Jadi saya lanjutkan sambil ngopi boleh, boleh. Selama suara indah saya yang merdu dan seksi ini masih terdengar ya. Oke, saya lanjutkan. Masalah keputusan. Oh, saya serius siap, Pak Nano. Saya juga serius kok selalu. Serius tapi santai ya. Kita lanjut ke apa ini? Ke sampai mana tadi keputusan yang mempengaruhi sisi aktiva sama pasiva ya. Nah, sisi seperti yang kita tahu kalau di akuntansi itu aktiva sama pasiva kan harus selalu sama ya. Kan sisi kiri sama sisi kanan harus selalu sama. Jadi, misalnya dalam keputusan investasi saya mau beli kendaraan. Berarti, nah kalau di sini dia punya kewajiban jangka panjang. Berarti dia keputusan keputusan pendanaannya berasal dari wesel bayar. Kemungkinannya kayak gitu. Nah, bisa juga dari, nah misalnya keputusan saya mau menambah persediaan, gitu kan. Kalau misalnya dagang baju, wah saya pulang dari Taiwan, saya mau dagang baju yang banyak, gitu kan. Dagang baju yang banyak, nah kalau kita lihat ini 600 buat beli persediaan. Nah, sumbernya berarti kalau sisi kirinya nambah, ya kan, menambah persediaan, berarti sisi kanan juga harus sisi kiri persediaan nambah. Berarti sisi kanan yang nambah mana ini? Yang sama-sama 600. Yang sama-sama 600, coba dilihat neracanya. Halo, semuanya masih bisa dengar suara saya? Wes, luar biasa. Utang dagang. Sip. Berarti keputusan pendanaannya berasal dari utang jangka pendek. Wah, luar biasa ini Mbak Muji, Mbak Yunita, Mbak Fevi. Ini siapa lagi nih? Mbak Suhartini. Wah, semuanya keren-keren. Ya, jadi sudah jelas ya antara keputusan mana yang mempengaruhi sisi aktiva, mana yang mempengaruhi sisi pasiva ya. Semua sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, saya lanjut ke yang berikutnya. Tujuan manajemen keuangan ya. Tujuannya itu memaksimalkan nilai perusahaan. Kalau ini katanya modul ya, katanya modul. Nah, tapi saya mau memperjelas di sini. Nilai yang dimaksud itu apa sih? Nilai perusahaan itu menilainya dari mana? Ada yang tahu dari mana kita menilai nilai perusahaan? Bukan nilai loh ya, nilai. Yuk, dari mana kita tahu nilainya perusahaan itu sudah maksimal apa enggak? Pak kita lihat siapa ini yang aktif di sini. Modal, utang dagang, dari laporan keuangan. Bener, Mbak. Mbak Muji ini, wah luar biasa banget. Bener, dari laporan keuangan. Nah, laporan keuangan sebelah mana? Pertanyaannya. Kalau ini Mbak Yunita tadi ada yang jawab dari modalnya. Nah, bisa diperjelas lagi Mbak Yunita, ini udah hampir-hampir bener nih. Modal yang sebelah mana Mbak Yunita?